Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Before Official. Ya, teman-teman, kali ini dengan Miss Yani kita akan belajar tema 4. Sebelum kita lanjut ke materi, Miss Yani akan membacakan sebuah cerita dengan judul Semut dan Belalang. Pada suatu hari di musim panas di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. "Hai semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah," tanya belalang. "Ayo kita nikmati hidup kita." "Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin," kata si semut. "Dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama." "Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama," kata belalang. "Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis." Tapi semut tidak mempedulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapatkan dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlibat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari bumbu makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Ya, teman-teman, cerita yang tadi Miss Yani sampaikan merupakan salah satu bentuk contoh dari dongeng. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Oke teman-teman, sebelumnya Miss Yani mau tanya dulu ya. Ada yang tahu gak apa itu dongeng? Oke, Miss Yani akan jelaskan ya. Dongeng adalah suatu cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh si empunya cerita. Dongeng termasuk cerita fiksi. Di dalam dongeng terdapat beberapa ciri. Di antaranya, 1. Alurnya sederhana. 2. Karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. 3. Dongeng disampaikan secara lisan dengan tujuan menghibur. 4. Dongeng mengandung pesan moral. Selain ciri-ciri pada dongeng, terdapat unsur-unsur dalam cerita. Di antaranya yaitu 1. Tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita. 2. Alur. Alur adalah jalan cerita dari pertama hingga akhir pada sebuah cerita atau dongeng. 3. Latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran tempat, waktu, dan situasi peristiwa dalam cerita. 4. Amanat dongeng. Amanat dongeng adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dan unsur yang terakhir yaitu tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita. Jenis-jenis tokoh ada 3, yaitu tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik dan menjadi idola pembaca atau pendengar. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat dan dibenci oleh pembaca atau pendengar. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah, pedamai antara tokoh protagonis dan antagonis. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam dongeng. Nah sekarang, di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng ada 5. Di antaranya ada mite,
sage, parabel, legenda, dan parabel. Oke, Miss Jenny akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah mite. Mite adalah jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan mitos setempat. Contohnya, cerita Nyi Roro Kidul. Yang kedua, sage. Sage adalah jenis dongeng yang menceritakan sejarah tokoh tertentu yang memiliki keberanian atau kepahlawanan. Contohnya cerita Si Pitung dari Betawi. Yang ketiga adalah fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan-hewan yang dapat berperilaku seperti manusia. Contohnya kancil dan buaya. Yang keempat adalah legenda. Legenda adalah jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi. Contohnya lutung kasarung. Dan yang terakhir yaitu parabel. Parabel adalah jenis dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan moral. Contoh ceritanya adalah Malin Kundang. Oke teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri, unsur, dan jenis-jenis dongeng. Oke, tugas kalian kali ini adalah buka halaman 26 dan 119 sampai dengan 120. Kalian baca dan kerjakan latihannya. Setelah kalian selesai mengerjakan tugas, jangan lupa untuk disetorkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Cukup sekian dari Miss Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.